Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk Bu Retno. Saya Rebecca Magdalena Joyita Saribu dari kelas 11 IPA 4, mewakilkan kelompok kami, kelompok 5 yang beranggotakan Nafal Satya, Rahadia Navanka, Rehan Erlangga, Ratu Anastasia, Rehan Rifat, dan saya sendiri ingin mempresentasikan makanan internasional. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang pengertian masakan internasional. Makanan internasional adalah makanan yang sumber-sumber bahan makanannya dari negara tersebut. Sumber bahan makanannya berasal dari negara tersebut dan mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara aslinya. Makanan internasional itu harus diakui oleh suatu negara yang lain. Makanan internasional memiliki ciri khas dari negara tersebut. Makanan internasional itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah oriental dan yang kedua adalah kontinental. Makanan oriental itu sendiri adalah makanan yang berasal dari Asia atau negara kepulauan seperti Indonesia, Thailand, Cina, Korea, dan lain-lain. Sedangkan masakan kontinental adalah makanan yang berasal dari benua Eropa, suatu dataran yang luas. Seperti Italia, Inggris, Amerika, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis makanan internasional. Yang pertama adalah makanan kontinental. Makanan kontinental adalah makanan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas. Contohnya Eropa, Amerika, Australia yang terdiri dari appetizer, sup, main course, dan dessert. Contohnya pizza, waffle, dan steak. Selanjutnya adalah masakan oriental. Masakan oriental merupakan jenis makanan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia seperti Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, dan beberapa negara Asia lainnya. Masakan oriental adalah perpaduan dari beberapa resep masakan di Asia yang mudah dikenali dari tampilan, aroma, dan rasanya. Karena masakan oriental selalu menggunakan bumbu utama seperti bawang putih, kecap asin, kecap ikan, saus tiram, saus tomat, minyak wijen, angciu, dan lain-lain. Bumbu yang digunakan biasanya segar dan langsung diracik. Contohnya Peking duck, sushi, dan nasi goreng. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik memasak yang digunakan. Di sini kami memasak dengan teknik baking. Baking atau yang sering disebut dengan pemanggangan merupakan teknik dalam pengolahan pangan menggunakan oven kompor atau oven listrik untuk mematangkan masakan tertentu tanpa menggunakan minyak atau air sebagai medium pindah panas. Saya akan membahas tentang teknik memasak yang digunakan. Di sini kami memasak dengan teknik baking. Baking atau yang sering disebut dengan pemanggangan merupakan teknik dalam pengolahan pangan menggunakan oven kompor atau oven listrik untuk mematangkan masakan tertentu tanpa menggunakan minyak atau air sebagai medium pindah panas. Sumber panas yang digunakan adalah oven kompor dan juga kalau misalkan listrik menggunakan listrik sebagai sumber panasnya. Proses baking dapat diatur dan dapat dikontrol sehingga sesuai dengan kondisi proses yang diharapkan. Tentunya waktu pengovenannya bergantung pada jenis produk pangan yang dipanggang. Produk pangan yang dipanggang misalkan cookies, pastry, dan roti. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kandungan gizi di dalam pizza. Secara umum, kandungan gizi pizza dipengaruhi oleh adonan roti dasarnya yaitu crust, varian toppingnya sehingga karbohidrat utama pada pizza adalah tepung. Kandungan karbohidratnya cukup tinggi, mampu memenuhi kebutuhan karbohidrat yang hariannya, selain nasi dan mie. Sumber proteinnya berasal dari daging atau seafood. Sumber utama lemak pada pizza adalah keju. Mineral yang banyak terkandung pada pizza adalah kalsium, besi, magnesium, fosfor, kalium, natrium, seng, tembaga, dan mangan. Sementara vitamin yang cukup banyak terkandung pada pizza adalah vitamin A, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, niacin, dan asam folat. Selanjutnya, kami, kelompok 5 akan memilih masakan pizza teflon. Pizza teflon. Kenapa kami memilih pizza teflon? Karena masakan ini adalah sebuah hidangan yang lezat dan bahan-bahannya bisa kita dapatkan dengan cukup mudah. Membuat pizza ini bukanlah suatu hal yang mudah, jadi kami tertantang untuk mencoba membuat pizza ini. Selanjutnya adalah teknik memasak pizza teflon. Kami memakai teknik baking.
Baking atau yang sering disebut pemanggangan merupakan teknik dalam pengolahan pangan menggunakan oven kompor atau oven listrik untuk mematangkan masakan tertentu tanpa menggunakan minyak atau air sebagai panasnya. Sumber panas yang digunakan adalah oven kompor, sedangkan oven listrik menggunakan listrik sebagai pindah panasnya. Proses baking dapat diatur atau dikontrol sesuai selera sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi yang diharapkan. Tentu waktu pengovenannya bergantung pada pangan yang diolah. Contohnya roti, cookies, dan pastry. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.